Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur dan selamat siang waktu Indonesia Barat dan Tengah. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom meeting sore hari ini dengan tema SPSE versi 4.5. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku Direktur CP Muji Santosa Training and Consulting, yang saya hormati Bapak Pidi Januardani selaku moderator di kesempatan sore hari ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman yang telah sempat berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Baik, sebelum Zoom meeting dimulai, saya akan bacakan tata tertib untuk mengikuti Zoom. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan boleh mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Nah, jika tidak menggunakan tombol raise hand, boleh menggunakan kolom chat. Dan yang lebih kita utamakan adalah yang menekan tombol raise hand. Yang keempat, post test atau daftar hadir dengan link disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Jadi pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Yang kelima, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan. Oke, itu untuk tata tertib pada Zoom sore hari ini. Yang berikut, sebelum saya serahkan ke moderator, mungkin saya akan mengantar dulu sedikit untuk moderator kita pada kesempatan sore hari ini adalah Pak Pidi Januardani dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Pidi ini adalah pengelola pengadaan barang jasa Madya, sekaligus juga sebagai Ketua Tim Kerja Layanan Pengadaan Barang Jasa, Biro Umum dan PBJ Sekretariat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di posisi beliau adalah sebagai advisor, asesor, fasilitator, procurement spesialis, CPSP, dan sebagai Pokja pemilihan juga. Itu sedikit pengantar dari saya tentang biodata dari narasumber. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu dan layar saya serahkan ke narasumber. Baik, itu yang pengantar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pidi. Baik, terima kasih Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, satu untuk diri kita sendiri, yang kedua adalah organisasi, dan terakhir adalah untuk bangsa dan negara. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku isi. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk sharing ya, sharing session terkait dengan SPSE 45. Termasuk buat Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom hari ini. Uh, Sebenarnya isu terkait dengan SPSE 45 saat ini sebenarnya sudah agak redup ya, agak redup karena sekarang lagi hangat-hangatnya itu masalah katalog. Jadi mungkin karena yang kedua adalah proses SPSC selama ini memang di 2024 kemarin itu ada sedikit karena ada perubahan kebijakan di mana saat ini SPSC itu sekarang semuanya masuk ke dalam SPSC terpusat ya. Jadi ini juga menjadi sesuatu yang yang sebenarnya membuat
teman-teman para pengelola LPSC itu sudah agak menurun nih secara secara tugasnya. Tapi hal-hal semacam itu sebenarnya ada hal yang baik, artinya semua nanti di dalam satu platform. Ini yang nanti akan kedepannya SPC 45 ini. Baik, saya akan coba share saja. Oke, tadi disebutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau balik ke regulasi, bahwa regulasi saat ini tetap masih basis di Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang Presiden nomor 12 tahun 1 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Terus adanya peraturan Presiden nomor 17 tahun 2023 di sini tentang percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan terakhir yang kemarin keluar baru terbit ya pada tanggal 30 April kemarin, Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atau nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara umumnya bahwa SPSC sendiri adalah pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang penyelenggaraan pengadanya dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan elektronik dan sistem pendukungnya. Jadi saat ini kalau kita lihat di definisi ini bahwa SPC sendiri itu nanti eh, apa proses pengadaan penyelenggaraannya itu ada dibuat dibagi dua sistem, yaitu sistem SPC-nya dan sistem pendukungnya. Nah, di sini yang punya hak dan pengembangan adalah LKPP untuk bisa mengembangkan SPSC dan sistem pendukungnya. Nah, saat ini LKPP kerjasama dibantu oleh Telkom sedang membuat satu platform, nantinya adalah platform untuk pengadaan barang dan jasa dalam satu platform, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat saat ini kan kita banyak ya, artinya kita banyak punya akses, punya akun, ya. Jadi pejabat pengadaan punya akun di LBSE, di katalog punya akun, PPK punya akun di LBSE, begitu pindah lagi punya akun. Nah, artinya ini yang nanti kedepannya akan eh, dikembangkan menjadi satu platform pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan dikembangkan oleh LKPP, dibantu oleh Telkom. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, ini hal yang baru, ya saya sampaikan hal yang baru, bahwa di dalam Perpres 46 tahun 2025, ya, pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya dengan metode pemilihan penyedia, langsung yang nilainya di atas 50 juta, ya, jadi 50 juta ke atas, penunjukan langsung, tender cepat, tender itu wajib menggunakan aplikasi SPSC atau sistem penghasilan dengan fitur transaksional. Artinya apa di sini, Bapak Ibu sekalian nanti eh, artinya kalau bahasanya wajib, nanti nggak ada lagi dulu pencatatan untuk paket-paket di atas 50 juta. Jadi 50 juta ke bawah itu baru nanti bisa dilakukan pencatatannya. Nah, nah ini yang harus nanti Bapak Ibu sekalian pertimbangkan di dalam apa namanya pada saat menyusun proses pengadaan barang dan jasa. Ya, 50 juta ke atas nih. Nah, ini agak repot. Repotnya kenapa? Karena banyak sekali Pak ya sampai sekarang ketaatan teman-teman pada saat menginput menggunakan proses SPC transaksional itu masih rendah, ya. Ada yang hanya 50% seluruh proses pengadaan langsungnya, ya.
itu dilakukan secara manual. Nah, manual itu nanti baru dicetakkan melalui sistem. Nah, ini yang nanti ada Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ini sudah berjalan belum? Harusnya sudah. Karena Pak Perpresnya sudah keluar pertanggal 30 April kemarin. Sistemnya sudah. SPSC itu sudah, artinya SPSC-nya yang transaksional itu sudah difasilitasi. Tinggal artinya apa? Di sini para PPK nanti mengingatkan kembali bahwa prosesnya kalau begitu sudah melewat transaksional, Bapak Ibu nanti nggak bisa backdate itu. Ya, harus dilakukan secara sistem. Nah, termasuk juga, ya itu kan tadi barang, instruksi, dan jasa lainnya. Jadi semua pengadaan ya di atas 50 juta, Bapak Ibu nanti harus menggunakan transaksional. Kalau menggunakan SPSI, ya nanti kalau pakai katalog, nanti otomatis sudah transaksional itu, kan gitu. Yang kedua, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, pengadaan jasa konsultan dengan metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung, ya di bawah 100 juta, ya atau juga langsung atau seleksi, wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional. Ini sebenarnya berat sekali sebenarnya. Ya, berat kenapa? Kadang-kadang mohon maaf ini, kita itu bekerja sering ya, bekerja duluan, administrasinya belakangan. Ya, nah ini tapi nanti apakah bahasa wajib ini nanti apakah ada pengecualiannya? Ya, nanti kalau memang ada pengecualiannya, kita tunggu. Karena sampai sekarang belum ada turunannya. Ya, kalau di katalog, di purchasing itu ada wajib, tapi ada pengecualian. Misalnya karena volumenya, waktu yang tidak memungkinkan, atau secara hitungan secara efisiennya nggak memungkinkan, nah itu boleh nggak perlu belanja dari katalog. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu belanja pengadaan langsung, paling sedikit di atas 50 juta, ya sampai 200 juta untuk pengadaan barang, atau nanti yang pakai pekerjaan konstruksi sampai 400 juta, jadi Bapak Ibu wajib menggunakan aplikasi SPC secara transaksional. Wajib ini ya. Ya. Nah, Pak, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang darurat seperti apa? Nah, di dalam Perpres itu belum diatur terkait dengan pengecualiannya ini. Yang ada adalah baru wajibnya dulu. Mudah-mudahan nanti di situ ada kategori-kategori darurat. Ketika memang kategori darurat baru nanti tidak bisa dilakukan secara rasional, tapi nanti adalah dilakukan pencatatan daruratnya. Nah, bahasa semacam ini kemungkinan bisa juga nanti non tender yang non transaksi yang pencatatan itu bisa juga ditutup. Ya, tergantung nanti seperti apa kebijakan terkait dengan pengembangan SPC merujuk ke regulasi baru ini. Ya, ini kita tunggu. Tapi intinya adalah mulai Bapak Ibu sekarang di sini ada PPK, Cepat Pengadaan, harusnya sudah mulai prosesnya semuanya adalah wajib menggunakan aplikasi SPC yang menggunakan fitur transaksional. Nah, Bapak Ibu sekalian, ruang lingkup di dalam SPC sendiri itu ada mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik. Nah, kita bicara di A sampai F sebenarnya. Kalau katalog elektronik nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, kalau di dalam proses SPSC ini, perencanaan pengadaan ini ya mulai dari RUP-nya. Persiapan pengadaan nanti mulai dari HPS, spek rancangan kontraknya. Pemilihan penyedia itu mulai dari proses pemilihan. Pelaksanaan kontrak nanti Bapak Ibu harus mengisi e-kontraknya. Ya, mencatatkan realisasinya. Membuat BAST-nya di dalam sistem yang sudah dibangun oleh LKPP. Terus serah terima pekerjaan juga sama. Nah, ini termasuk nanti penilaian kinerja penyedianya, pengelolaan penyedianya yang berkinerja baik seperti apa kan gitu.
Ini yang nanti yang menjadi ruang lingkup di SPSE-nya. Kalau kita lihat di sistem sekarang, itu secara langsung sudah. Kenapa? SPSE itu sudah connect dengan sirupnya. Di sirup, di persiapannya, itu sudah ada tampilan di PPK-nya. Di pemilihannya sudah ada di Pokja, ada di pejabat pengadanya. Ya, pelaksanaan kontrak sudah ada di BPK-nya. Pengelolaan penyedia juga ada mengenai penilaian kinerja penyedia salah satunya dan daftar hitam. Jadi ini adalah ruang lingkup yang nanti yang mungkin Bapak Ibu kita pahami bersama bahwa semuanya nanti adalah basisnya adalah basis elektronik. Gitu. Nah, ini yang artinya apa? Ruang lingkup tadi itu artinya memiliki interkoneksi dengan sistem informasi mulai dari perencanaan ya, itu yang nanti akan connect dengan SIPD. Ya, RUP-nya kan sudah connect dengan SIPD. Kalau APBN sudah connect dengan saktinya. Penganggaran berarti kan sudah connect juga dengan penganggaran ya, artinya SIPD-nya, saktinya, pembayaran. Nah, ini juga ini sudah salah satu yang sedang di develop saat ini adalah katalog. Itu nanti adalah pembayaran secara elektroniknya. Kedepannya nanti juga adalah harapannya di SPSC juga sudah sampai pembayaran. Jadi sama seperti katalog itu. Jadi nanti harapannya nanti begitu sampai sudah selesai kontrak bayar nanti lewat sistem juga. Nah, ya. Nah, ini juga mudah-mudahan kedepannya akan semacam itu sehingga akan memudahkan maupun dengan manajemen aset, sistem informasi lain terkait dengan sistem pengadaan charter revenue. Ini yang eh, kita harus bisa menjabarkan bahwa proses pengadaan itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisah dengan sistem-sistem yang sudah dibangun oleh kementerian atau oleh pemerintah daerah. Jadi ini harapannya menjadi satu yang penting ini kan. Nah, di sini sistemnya ada portal pengadaan nasional. Ini juga sistem pendukungnya. Nah, tadi SPSE-nya, ini adalah sistem pendukungnya. Di situ ada portal pengadaan nasional, ada pengelolaan SDM, PBJ-nya, ada advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum, pengelolaan peran serta masyarakat, pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan evaluasi atau AMEL biasanya selama ini digunakan. Ini juga tadi bahwa mereka inilah sistem yang dibangun oleh LKPP yang nanti adalah harapannya bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memonitor, melihat, memfasilitasi, ikut pelatihan dan seterusnya ada di dalam sini semua. Ini yang dikembangkan oleh KPP. Nah, ketika bicara SPSC, ada 4 sebenarnya yang saat ini yang tercatat ya, terutama di SPSC ini adalah bagaimana pengelolaan SPSC-nya, bagaimana sistem pendukung SPSC-nya dan infrastrukturnya. Ya, ini SPSC kita kan sudah ke pusat ya, jadi server yang dulunya ada di masing-masing, backup datanya semua sudah ada di masing-masing, semuanya sekarang sudah ada di pusat data nasional. Ya, artinya apa? Ya, kita sendiri mungkin ada beberapa kelebihan, ada beberapa apa ya kekurangannya. Kelebihannya apa? Ya kita udah nggak perlu lagi mengalokasikan anggaran belanja. Kita bayangkan berapa server yang harus dibeli oleh Pemda, oleh kementerian dan seterusnya. Ya, nah begitu ada di pusat data nasional, ya saat ini ya artinya jadi lebih fokus karena dia akan bisa memelihara, menjaga, ya, artinya kita tinggal nanti kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan hal-hal semacam itu tinggal komunikasikan untuk dengan pusat data nasional. Terus berikutnya adalah pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna CPSI dan sistem. Nah, ini juga sebenarnya ini juga fungsi peran-peran teman-teman di registrasi dan verifikasi. Karena apa? Sekarang bisa registrasi verifikasinya mereka bisa secara mandiri. Ya, sudah artinya kalau dulu semuanya harus lewat LPSI, sekarang mengganti paspor pun teman-teman masih bisa melakukan mandiri. Ya. Terus pelayanan dukungan pengadaan pasar elektronik dan pengelolaan pengembangan sistem informasi elektronik pengadaan pasar untuk seluruh pemangku kepentingan.
Jadi ini fungsi pengelolaan SPC secara umum. Nah, pada penyelenggaraan SPC kan, jadi posisinya tetap Bapak Ibu sekalian, Kementerian Lembaga atau Pemda menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. Jadi tetap nanti dilimpahkan. Ya, kalau di katalog itu kan semuanya sudah diambil sektoral, nasional sama lokal. Nah ini di SPC ini diamanahkan Kementerian Lembaga atau Pemda untuk menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektroniknya. Fungsinya apa? Pengelolaan seluruh sistemnya, sistem informasinya dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi, pengguna seluruh sistem informasi, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Jadi sebenarnya masih ada ini peluang-peluang. Cuma LKPP sebenarnya sekali lagi sudah memfasilitasi semua ini. Tinggal nanti mungkin paling banyak adalah tinggal sifat kita adalah nanti sifat adalah layanan. Jadi di SPC ini ya artinya mulai tadi itu peran-peran ya penyelenggaraan SPC dulu itu kan semua di LPSC ya. Sekarang sudah mulai berkurang itu Bapak Ibu sekalian. Pengelola LPSC secara nyata tidak melakukan pengelolaan SPC lagi, tidak melakukan backup lagi, karena semua backupnya adalah di PDN. Ya, sistem pendukungnya nggak perlu lagi kita belanja server kalau ini, ya, ya, artinya semuanya ada di LKPP dengan Pusat Data Nasional ya, dengan Komdigi, ya. Jadi posisi saat ini memang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain nih Pak. Jadi kalau ada masalah ya sudah tinggal lapor dan gitu. Bahkan sebelumnya kan kita lapornya lewat LPC Support. Ya, LPC Support yang selama ini di-handle oleh teman-teman LKPP. Nah, kedepannya ini akan lebih detail nih. Kedepannya ini nanti apa akan didalamkan satu platform. Ya, platform itu yang nanti sedang dibangun oleh LKPP dengan mudah-mudahan sesegera mungkin sehingga nanti bisa benar-benar dan kita ini dalam satu platform yang lebih mudah, lebih simple dan apa ya, artinya tetap akuntabel kan gitu. Terus ya tadi karena ada perubahan-perubahan termasuk peran penyedia sudah bisa melakukan pendaftaran mandiri ya. Terus bisa mengganti password mandiri, mengganti identitas. Terus urusan pajak dia sudah connect dengan KBLI, izin usaha dia sudah connect dengan OSS-nya. Perbajakan sudah berhubungan dengan apa aplikasi DJP-nya. Terus akte sudah connect dengan Kemenkumham, Kemenkum semacam itu. Artinya apa? Ini sekali lagi semuanya semua coba di-generate dengan baik sistemnya. Otomatis nanti artinya apa? Memudahkan ya, memudahkan para PBK, para Pojak ya, sehingga nanti sekali lagi itu semua dalam suatu platform digital yang nanti menjadi bagian pengembangan transformasi transformasi secara digital untuk pengadaan barang dan jasa. Berikutnya tetap Bapak Ibu sekalian di SPC itu tetap nanti ya, ya bahwa LKPP walaupun nanti sifatnya walaupun ada di PDN semacam itu, tapi tetap nanti ada layanan-layanan karena terus terang beban teman-teman di LBC sekarang itu adalah bagaimana dia melayani para stakeholder di lapangan. Karena nggak semua pelaku-pelaku usaha itu paham terkait dengan teknologi. Ya, nah, di sini fungsi LKPP adalah menentukan standarnya, melakukan pembinaannya, jadi tetap ada pembinaannya dan termasuk mengatur terkait dengan fungsi LPC ke depannya seperti apa. Ya, ini yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat changelognya atau di SPC 45 itu ada beberapa perubahan ya. Ya, yang pertama adalah ini adalah versi 4.5 ya, yang update-nya tanggal 24 bulan 01, terus ada yang tanggal 11 bulan 03, ada yang tanggal 21 bulan 03. Di sini ada fitur baru yang nanti Bapak Ibu ya artinya di SPSC 45 ini hampir semuanya sama dari yang awal sampai sekarang cuma selalu dilakukan update.
ada penyesuaian-penyesuaian, tapi ada fitur baru adalah penambahan fitur pembuatan kode verifikasi untuk menghubungkan transaksi paket tender dan non-tender konstruksi ke transaksi katalog. Nah, ini adalah fitur baru di dalam SPC 4.5 ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa artinya pelaku usaha atau itu nanti bisa belanja lewat katalog versi 6 ketika menang tender atau dia menang ditunjuk pada sebagai penyedia di pengadaan langsungnya. Itu nanti ada fitur terkait. Nah, aplikasi ini ya tadi itu mulai dari perencanaan ya, perencanaan terus nanti ada yang persiapannya, di sini persiapannya, di sini Bapak Ibu, pasti ini adalah kode dengan sirup, di situ ada tender, ada non-tender, pencatatan non-tender, pencatatan surat kelola, dan pencatatan pengadaan darurat. Yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini nanti Bapak Ibu harus memilih adalah yang tadi ada kewajiban belanja 50 juta tadi kan, baik itu yang non-tender, terus ada yang non-tender itu baik pengadaan langsung, penunjukan langsung, ya. Nanti di yang secara transaksional ada, jadi pilihnya adalah di non tender di sini. Nah, pencatatan itu ya nanti akan dipakai hanya untuk pencatatan di bawah 50 juta atau bahkan nanti fitur pencatatan non tender ini close atau hanya untuk yang tender internasional misalnya. Karena di tender internasional itu ada juga yang dilakukannya secara manual, tidak lewat aplikasi SPC ICB. Ya, hanya pengumumannya saja, tapi itu nah kita lihat nanti pengembangannya seperti apa, tapi artinya di sini Bapak Ibu nanti menjadi kewajiban. Nah, proses persiapan di sini Bapak Ibu sekalian, baik tender maupun non tender, semuanya sudah difasilitasi melalui sistem. Yang di sini nanti akan ditarik RUP-nya berdasarkan RUP yang di tahap perencanaan pengadaan sebelumnya. Ya, di sini juga Bapak Ibu bisa mengupdate ketika ada perubahan revisi RUP-nya. Ya. Nah, saat ini memang bahwa RUP kita ini masih banyak juga yang asal mengisinya. Nah, kedepannya harapannya adalah RUP ini udah basisnya adalah basis tadi Sakti atau basisnya adalah basis daripada SIPD. Kenapa? Dengan adanya basis itu nanti kedepannya tadi saya sampaikan begitu kontraknya sudah mulai pembayarannya juga nanti lewat sistem. Ini adalah mimpi yang ingin dibangun ke depannya. Karena apa? Nanti kalau di APBN itu Bapak Ibu sekalian, begitu sudah kontrak, nanti harus mendaftar ke KPPN. Nah, daftar itu 5 hari maksimal, 5 hari kerja. Kalau lebih dari itu, nah itu harus minta dispensasi, harus merubah kontrak dan seterusnya. Nah, kedepannya kalau sudah basis sistemnya sampai ke pembayarannya seperti katalog, wah ini menjadi satu yang luar biasa. Nah, artinya apa? Pengisian Bapak Ibu sekalian RUP-nya memang harus sudah benar-benar basisnya adalah basis yang ada di Sakti atau basis yang di SIPD, terutama di kode anggaran. Ya, ya ini adalah ketika teman-teman melakukan pengupdatean rencana umum pengadaannya. Nah, ini adalah artinya dia ngambil pada saat membuat paket. Nah, berikutnya yang mungkin perlu diperhatikan adalah terkait dengan perpajakan, ya. Karena pajak itu sebenarnya berapa sih? 12% atau 11%. Nah, kalau kita mengacu di peraturan Menteri Keuangan, saya lupa pasal PMK berapa itu, di situ sebenarnya pajak itu tetap 12%. Tapi perhitungannya, nanti ada rumusannya, itu ada tetap 11% secara nilainya. Ya, cuma nanti di sini saat ini apa ini kan nggak default ya, artinya teman-teman nanti bisa menyesuaikan di sini. Nah, bisa jadi 12% atau 11% kan gitu. Tapi kalau di dalam katalog itu asumsinya 12% karena sudah ada hitungannya. Cuma di sistem ini yang di SPC saat ini masih sifatnya adalah 11%. Ya, di SPC-nya masih 11%.
Ya kalau 12% pasti nanti akan berbeda di sini. Ya, ini yang terkait dengan fitur pajak. Kan selalu tanya teman-teman ini 11% atau 12%. Ya, karena menghitungnya, rumusannya ini sementara masih karena dia default apa artinya pajak itu kosong kan, tinggal diisi saja. Jadi sementara masih 11-nya sifatnya 11%. Karena kalau di katalog itu sudah dibuat 20%, tapi rumusannya ketika dia kenakan pajaknya, PPN-nya itu nanti asumsinya kurang lebih sama dengan 11%. Nah, di proses pengadaan ini Bapak Ibu sekalian, nah, artinya proses pengadaannya 45 ya tetap prosesnya ikutin sesuai dengan jadwalnya. Mulai dari pengumuman tender, ini untuk pasca ya, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, pembukaan, evaluasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang masa sanggah dan laporan. Ini laporan adalah apa? Berita acara hasil pemilihannya nanti. Artinya apa? Bahwa prosesnya tetap sama. Mau di versi 5 ini tetap artinya mulai dari pengumuman sampai nanti munculnya masa sanggah banding. Jadi sistemnya itu sudah difasilitasi semua Bapak Ibu sekalian. Mungkin teman-teman sudah mungkin bisa familiar, saya nggak jelaskan secara detail. Sedangkan untuk yang prakualifikasi ya sama, pengumuman atau undangan, pendaftaran pengambilan dokumen prakualifikasinya, pemberian penjelasan apabila diperlukan, penyampaian dokumen prakualifikasi, evaluasi prakualifikasi, penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi, baru sanggah. Begitu tidak ada sanggah atau sanggah sudah dijawab, baru nanti sanggahnya dinyatakan benar atau tidak benar. Nah, nanti setelah itu baru lanjut ke undangan atau pengumuman untuk proses pemilihannya. Nah, ini artinya alur ini semua sudah di generate dengan sistem SPC 45 ini. Artinya kita tinggal ngikutin nih. Nah, nanti tinggal diatur nih jadwalnya. Nah, kan gitu. Jadwalnya disesuaikan dengan ketentuannya. Misalnya unwitting itu berapa hari? 3 hari setelah pengumuman. Nah, unwitting itu harus hari kerja. Berikutnya, batas akhir penyampaian dokumen penawaran itu adalah hari kerja. Ya, nah ini harus hati-hati karena ada beberapa case itu teman-teman batas akhir pemasukan itu adalah hari Sabtu. Nah, karena ada beberapa hari Sabtu itu adalah hari kerja. Nggak lupa ngeliat kalender ternyata tanggal merah. Ini harus hati-hati pada saat teman-teman menyampaikan memberikan batas akhir pemasukan. Berikutnya adalah pembukaan dokumen penawaran, ya. Pembukaan dokumen penawaran itu adalah hari kerja. Evaluasi dokumen penawarannya disesuaikan dengan kebutuhan, penetapan dan klarifikasi negosiasi dan penetapan pemenang itu adalah hari kerja, ya. Sanggahnya nanti 5 hari, nanti batas akhir hari itu hari terakhirnya adalah hari kerja. Jadi ini adalah proses yang sudah dibangun oleh LKPP di SPC 45 itu. Termasuk tender cepat. Nah, di tender cepat ini juga artinya, nah ini juga sekarang ini ya kan ini sekarang yang tender-tender ini cenderung apa artinya ya cenderung sekarang larinya adalah lari ke katalog belanjanya lewat e-purchasing. Nah di sini sebenarnya ada fasilitas, masih ada fasilitas untuk tender cepat ini. Nah, artinya tender cepat itu akan bisa dilakukan selama pelaku usaha atau penyedianya terkualifikasi yang sudah punya akun LPC, terdaftar dalam daftar sikapnya, telah lulus dan pembuktian kualifikasi. Ya, ini adalah tender cepat. Nah, sekarang jarang sekali nih yang teman-teman melakukan tender cepat. Kenapa? Larinya sekarang ke katalog. Ya, tapi artinya sistemnya sudah dibangun. Ini juga sebenarnya kemudahan. Nah, mimpi saya dulu gini dulu. Bagaimana kalau tender cepat itu yang diundang adalah penyedia yang kinerjanya baik. Ya, artinya apa? Ratingnya rating misalnya bintang 4 gitu. Nah, selama ini kan belum sampai ke sana. Baru kualifikasinya, pengalaman
terus nilai kontraknya. Nah, ada satu lagi tuh. Ya, Jadi ketika kinerjanya di nanti perlu, jadi dia udah keunggah lagi. Nah, di kami masih tender cepat. Kita lihat sudah jarang sekali orang teman-teman memanfaatkan karena sudah banyak lari ke penunjukan. Ini tadi, jadi Bapak Ibu juga penunjukan langsung artinya nanti Bapak Ibu prosesnya nanti di dalam fitur undangan prakualifikasi penyedia menyampaikan dan aplikasinya, terus kita diundang untuk kalau perlu silakan memberikan setelah itu baru menyampaikan pembukaan dokumen. Nah, di sini ada yang bahwa itu pasca kualifikasi. Di pasca kualifikasi, kalau pasca kualifikasi itu ada hanya untuk ketika atau akibat pemutusan kontrak. Itu langsung pasca kualifikasi. Jadi kalau kita tender, pasang kontrak, putus, nah begitu penunjuk langsung nanti bisa menggunakan pasca. Kalau itu adalah penyedia-penyedia yang sudah ikut tender. Tapi nanti adalah prakualifikasi. Ketika itu ada dalam arahan presiden ke uh, jadi lebih cepat waktunya kan gitu. Baik, nah pengadaan langsung, jadi mulai dari tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, ini adalah proses yang ada di dalam sistem versi 4.5 ini, yang nanti artinya teman-teman bisa melakukan prosesnya secara elektronik. Ya, ini adalah proses. Nah, itu adalah prosesnya. Nah, di dalam hal ini tadi saya sampaikan, nomor 2 tahun 2022, di sini LKP dalam rangka percepatan transformasi digital ya, untuk bagaimana caranya bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu memang dilakukan secara elektronik atau secara digitalnya itu, terutama untuk mendorong belanja produk dalam negeri dan usaha mikro kecilnya. Keluarlah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2023. Di sini adalah menugaskan PT Telkom untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya. Jadi artinya apa? Seluruh prosesnya nanti akan dikembangkan oleh LKPP dengan Telkom. Ya, saat ini memang masih fokus di katalog, tapi ini juga sudah mulai untuk mempersiapkan untuk di SPSC-nya. Nah, ya, jadi ini apa namanya yang penugasan LKPP Telkom dengan untuk membantu LKPP dalam rangka percepatan transformasi digital ini. Apa mereka menggunakan satu portal namanya ya gerbang sistem informasi yang terkait dengan informasi barang KPP. Nah, saat ini mengarah ke akun terpusat bagi SPU-nya. Artinya nanti sekali lagi pusat itu akunnya bagus sekalian. Nanti masuk ke LPSC ya itu, ke katalog ya itu, masuk ke akun yang berhubungan dengan akan sesuai dengan akun tersebut. Jadi nggak perlu lagi kita ini ya. Saya punya akun PPSDM, saya punya akun Pokja, aku punya akun pejabat pengadaan, saya punya akun apalagi itu, banyak banget itu akunnya. Nah ini artinya
salah satu yang akan sekarang dikembangkan adalah manajemen akun terpusat. Dan saat ini masih di versi katalog dulu. Nanti setelah itu nanti akan muncul yang di SPSC dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita nanti basisnya adalah single access-nya. Di sekali lagi dengan adanya manajemen akun terpusat ini membagi bagian sebagai bagian dari transformasi digital dan barang dan jasa. Dalam rangka yang kedua adalah dalam rangka peningkatan keamanan cyber, ya, perlindungan kerahasiaan data pribadi dan proses pengadaan yang akuntabel. Ini artinya tujuan daripada transformasi digital yang sedang dibangun oleh LKPP. Ya tadi keamanan akunnya. Nah, nanti satu akun untuk akses ke berbagai platform pengadaan. Tadi itu saya sampaikan. Terus nanti ya ini adalah tanda itu tanda tangan digitalnya. Nah, ini saat ini digital itu sudah diterapkan di dalam katalog. Kedepannya itu akan masuk ke dalam SPSE ini. Jadi ini semakin sekali lagi semakin memudahkan kita nanti di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, ini fitur baru yang Bapak Ibu sekalian yang saat ini muncul adalah interkoneksi SPSE dan katalog versi 6. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ada paket-paket tender atau non-tender yang pekerjaan konstruksi, ya, pekerjaan konstruksi nanti akan diakses ke dalam aplikasi SPSE ini akan connect dengan versi 6. Ya, jadi nanti penyedia-penyedia ini nanti dia akan bisa belanjanya lewat katalog versi 6. Nah, ya, nah, belanjanya versi 6. Angkanya dia login pada halaman aplikasi SPSE. Terus nanti penyedia itu dapat melihat paket tender atau non tendernya, ya, yang bisa dilanjutkan ke katalog versi 6-nya. Ya. Setelah memilih tender atau non tender, nanti penyedia akan diarahkan ke halaman informasi. Halaman ini menyediakan dapat memeriksa kembali tender atau non tender yang dimenangkan. Ya, apabila dalam satu sudah sesuai, maka penyedia nanti ada generate tokennya dengan memilih opsi buat kode verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini informasi di SPC-nya sudah diinformasikan, ya. Informasi penting buat penyedia. Di sini kalau ininya kepada penyedia yang dan berkontrak, silakan login ke web akun.inaprok.id, terus dapat lanjutkan pembuatan pesanan dengan mengakses katalog elektronik versi 6. Mohon gunakan kode verifikasi penanda SPC untuk menghubungkan transaksi dengan katalog versi 6. Ya. Kode ini dapat diakses melalui halaman paket detail paket pada status Anda ditetapkan sebagai pemenang berkontrak. Hanya pada pekerjaan konstruksi. Jadi di sini artinya Bapak Ibu sekalian posisinya ini adalah ada fitur yang memang ya yang ada fitur yang memang sudah disiapkan di dalam apa namanya SPC untuk terutama di pekerjaan konstruksi. Ya, ya. Nah, interkoneksi ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian nanti bahasa bahasa kerennya adalah supply by kontraktor. Jadi kontraktor nanti bisa belanja material-material pekerjaan konstruksi, jasanya atau barangnya ada di dalam katalog versi 6-nya. Nah, nanti mereka harus mendaftar akun Infoprop, ya. Jadi direkturnya nanti adalah dia mendaftar dulu, ya, mendaftar ya. Setelah akun nanti sifat statusnya adalah sebagai admin. Nah, perusahaannya itu nanti harus membuat SKPPK, SK pejabat pengadaan. Nah, nanti para pejabat pengadaan ini atau PPK-nya yang di perusahaan tersebut nanti mendaftar di katalog, nanti diverifikasi oleh akun admin atau akun direktur yang pertama kali mendaftar itu. Selanjutnya, penyediaan diarahkan ke halaman buat kode verifikasi. Ya, halaman ini penyedia dapat memeriksa kembali informasi untuk memastikan paket JSPC sudah terhubung dengan katalog versi 6. Ya, ini adalah artinya sekali lagi ini adalah LKPP ingin mengkonekkan, artinya memberikan kesempatan
teman-teman pelaku usaha itu belanja lewat katalog. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kode ya, begitu ada begitu sebagai pemenang, nanti akan untuk pekerjaan konstruksi akan muncul ya, silakan buat kode verifikasi, klik buat kode verifikasi. Dan Bapak Ibu sekalian, sifatnya saat ini belum wajib. Artinya apa? Penyedia bisa menggunakan manfaatkan ini. Oh, gue ingin belanja di katalog ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan kan gitu. Tinggal buat itu. Karena ada beberapa, mohon maaf, ini ada beberapa penyedia, Pak, saya ingin belanja Pak di katalog, boleh nggak? Boleh. Nah, ini artinya ini adalah peluang, artinya peluang buat penyedia non non kementerian lembaga untuk belanja lewat katalog ya. Yang kedua adalah peluang juga nanti banyak penyedia-penyedia yang jualan, artinya itu semakin memberikan apa ya, persaingan harga yang semakin bagus, kompetitifnya semakin bagus. Ini yang nanti Bapak Ibu perhatikan. Ini tadi membuat kodenya Pak, tinggal buat aja kode ya. Nanti akan masuk ke katalog versi 6, misalnya pengadaan apa gitu, nomor paketnya akan munculkan kode. Nanti tinggal salin kodenya, nah, nanti akan proses di katalog versi 6. Connect sudah di situ. Nah, saat ini sudah difasilitasi. Cuma pertanyaannya, apakah teman-teman pelaku usaha itu mau belanja lewat katalog versi 6? Ya, kenapa? Nanti begitu Bapak Ibu belanja lewat katalog versi 6, ya ikutin dengan katalog sekarang, termasuk mekanisme pembayaran dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya adalah penginputan pelaksanaan kontrak. Ya, artinya ini sudah dibangun mulai dari perencanaan, persiapan, pilihannya sampai pelaksanaan kontraknya ini sudah dibangun semuanya. Ya, mulai dari penetapan SPPBJ, pendataan kontrak, SPM, ada uang muka, diberikan uang muka, terus nanti PJM, MC0 dan seterusnya, pembayaran, BAP, BAST, ya, adendum itu juga sudah apa namanya, sudah difasilitasi, termasuk terakhir adalah apa namanya, penilaian kinerja penyedia. Artinya sistemnya sudah dibangun. BST sudah ada di sistemnya juga sudah bangun. Bapak Ibu tinggal sebenarnya tinggal download, tinggal ini. Nah, saat ini karena memang belum belum fix sampai ke pembayaran, jadi saat ini masih banyak teman-teman yang belum bisa memanfaatkan dengan baik terkait dengan SPC 45. Padahal ini juga sistem sudah dibangun. Ya, cuma kadang-kadang umumnya format BST sendiri segala macam begitu. Ya, itu masih difasilitasi. Serah terima kalau konstruksi serah terima pertama maupun apa namanya, pekerjaan serah terima terakhir semacam ini juga menjadi sudah difasilitasi di dalam SPSC versi 4 dan 5. Ya, Bapak Ibu tinggal nanti ini ada kontraknya, ini akan connect dengan tangannya ke depan. Di sini kan sudah ada ini ya, mulai dari SPBJ-nya, SPK-nya kalau non, terus kontraknya, syarat-syarat khususnya, SCP bayaran, nah, termasuk penilaian kinerja penyedia. Artinya ini nanti harapannya sudah connect dengan di APBN KPPN, kalau di teman-teman adalah di bendara masing-masing semacam itu. Ya, ini apa SPC 4.5. Saat ini itu yang mungkin bisa saya sampaikan, karena secara sistem belum berubah secara ya, cuma sudah ada beberapa fitur tambahan tadi. Pengadaan langsung yang 400 juta sudah bisa dilakukan belum? Yang untuk pekerjaan konstruksi. Secara sistemnya kan sudah difasilitasi. Ya, artinya sistemnya pengadaan yang non tender sudah difasilitasi. Ya, artinya ini adalah kesempatan Bapak Ibu memanfaatkan semuanya basis sistem. Sekali lagi, kenapa semuanya basis sistem, Bapak Ibu sekalian, adalah satu, untuk akuntabel, transparan, ya, tercatat dengan baik, ya. Suatu waktu dibutuhkan datanya ada di dalam sistem ini, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan sistem yang sudah dibangun ini menjadi sistem yang apa namanya, yang bisa bermanfaat Bapak Ibu sekalian, sehingga akan memudahkan Bapak Ibu sekalian di dalam bekerja. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan
sekilas ini ya bisa dimanfaatkan, bisa menjadi pemahaman bersama-sama teman-teman. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dirham. Oke, baik Pak. Tepat Pak, 45 menit. Baik, terima kasih Pak Pidi atas pemaparan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang saya dahulukan adalah yang raise hand. Nah, di sini sudah ada yang raise hand dari Om Om Fajar. Silakan, Om Fajar. Mana tadi Om Fajar? Sudah raise Pak hand. Dirham, izin boleh Ya, nggak? Eh, saya minta karena mungkin satu pertanyaan aja ya, karena saya harus apa, ke rapat rapim ke atas. oh siap, Boleh? siap Pak Pidi. Siap, siap. Maaf. Ini sebelum sebelum tadi Om Fajar raise hand tapi nggak mungkin keluar ya. Kita ke kolom chat aja Jadi Pak Pidi ya. Ahmad nggak jadi Ya, Ahmad, maaf nggak jadi. oke, Nah, Pak tadi ini Fajar. ada Pak yang yang bertanya dari Ibu Yaniar, Biro PBJ Jatim. Mohon izin bertanya untuk aplikasi penggunaan SPC versi 4.5 apakah sudah dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi fisik sampai dengan 100 juta sesuai ketentuan pada Perpres 46 2025. Terima kasih. Tadi Ya, sepertinya Pak Pidi sudah jelaskan ya. baik, makasih. Secara sistem kan sebenarnya pengadaan langsung memang dari awal kan dibatasi 200 juta. Tapi secara proses kan sama. Mulai dari undangan, di dalam perpresnya di situ tidak diatur lagi bagaimana, artinya apakah ada yang berubah nggak? Tidak. Artinya secara nilainya sebenarnya secara prinsip bisa karena kan sudah diundangkan. Artinya teman-teman boleh nggak saya, karena saya juga udah ditanya nih, boleh nggak saya apa belanja 400 juta? Ya boleh. Kan sudah ada perpresnya. Cuma kalau mau teman-teman mau menunggu, saat ini sedang apa disusun turunnya. Tapi secara sistemnya itu sudah bisa digunakan. Yang penting kan dia narik RUP sudah masuk, APS-nya tinggal diinput, undang penyedia, kan begitu. Begitu undang penyedia, penyedia menawarkan, setelah menawarkan, ya sudah klarifikasi begitu. Artinya proses pengadaan langsungnya itu tidak berubah secara prosesnya. Itu hanya berubah hanya di angkanya saja. Karena menurut beberapa pertimbangan, karena nilai pekerjaan-pekerjaan konstruksi sekarang kan berubah ya, artinya 200 juta itu nggak relevan untuk pekerjaan konstruksi gitu, kurang lebih begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Pidi atas penjelasannya. Saya lanjut Pak ke di kolom chat yang pertanyaan kedua. Dari Ibu Yuliati Nugraheni ya. Dengan interkoneksi SPC dan katalog versi 6, penyedia pemenang tender atau non-tender konstruksi harus memiliki akun Inaprok, Betul. katanya Pak. Jadi nanti Silakan Pak. posisinya biasanya nih dia mendaftar ya, nanti shift statusnya adalah admin perusahaan itu. Nah, setelah itu nanti perusahaan harus membuatkan SKPPK, membuatkan ya, kalau yang belajar di bawah 200 pejabat pengadaan, kalau kan nanti harus ada konek dengan BPK-nya. Nah, perusahaan apa stafnya tadi itu mendaftar akun yang nanti akan diverifikasi oleh akunnya direktur tadi, gitu. Jadi perusahaan itu nanti ada, nah, nanti kalau sekarang teman-teman itu ada VAI-nya ya, di LPC itu ada VAI-nya. Bikin VAI sendiri tuh, ya di akun direktur sebagai adminnya. Nanti ada SK-nya, jadi harus siapkan SKPPK-nya, ada SK-nya. Nah, begitu mereka harus mendaftar di katalognya, setelah punya akun, kasih oleh admin direkturnya tadi itu. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pidi penjelasannya. Yang raise hand ini Pak Pidi sepertinya tidak ada Pak. Mungkin sudah tidak ada karena Pak Pidi tadi batasi juga satu pertanyaan saja. Oke, mungkin karena tadi info dari Pak Muji, sepertinya Pak Muji tidak bergabung sampai tuntas Zoom-nya. Kami mungkin lagi di jalan. Saya langsung ini saja Pak, mungkin langsung ke closing statement aja Pak Pidi Baik, terkait materi ini. mohon Saya maaf Bapak silakan Ibu Pak. sekalian.
Siap. Terima kasih, mohon maaf saya ada rapat mendadak 2:30 dengan Pak Menteri. Saya nggak bisa selesai sampai dengan diskusi yang panjang. Mudah-mudahan diskusi impulse sharing singkat ini bisa nanti Bapak Ibu manfaatkan di dalam proses pengadaan barang dan jasa di Bapak Ibu sekalian. Artinya dengan adanya beberapa kebijakan perubahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua marilah kita coba transaksional ya. Nah, apalagi tadi itu udah wajib katalognya kan, kita coba menggunakan yang transaksional, jadi nggak ada lagi yang manual. Kecuali di bawah 50 juta yang memang tidak belanja-belanja yang langsung masih bisa ditolerir. Nah, 50 juta ke atas sudah wajib ya. Maka manfaatkan SPC versi 4.5. Kurang lebih gitu Pak Dira, makasih. Oh iya Pak, makasih Pak. Pak, kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, moderator boleh bertanya Pak satu pertanyaannya. Atau tidak ada waktu lagi Pak? Boleh boleh satu aja Pak, boleh monggo. Satu aja Pak ya. Pak ini Pak saya mau tanya tentang misalnya setelah kita review dan PPK terkait apa ini dokumen persiapan pemilihannya, Ya, dan ternyata di di apa ini RUP-nya mungkin waktu penggunaan barang jasanya nggak sesuai, itu rencana penggunaan barang jasa nggak sesuai, itu harus diubah bagaimana Pak? Itu apakah nanti setelah direvisi akan merubah kode RUP-nya Pak? Di sistem atau ya, bagaimana Pak yang sebaiknya? Terima kasih Pak. Itu semua. ya. Idealnya teman-teman PPK atau KPA ketika mau tender dulu RUP-nya. RUP itu ada masanya, ada masa pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini sering teman-teman kadang-kadang nanti ini juga menjadi catatan APH. Ini kok orang Februari baru diprosesnya bulan Mei. Artinya tolong nanti diupdate. Artinya nanti tolong diingatkan begitu dia harus RUP-nya berubah itu, kode RUP-nya berubah. Ketika Ya Pak. teman-teman di PPK itu bisa ngupdate RUP-nya. Dia tinggal masuk di daftar paket, masuk ke paket, nanti di situ ada dua. Secara umumnya ada eh, apa namanya update-nya. Nah itu nanti tinggal update saja Pak. Ya, Oh ya. ya. Di situ ada tambah rencana pengadaan atau update rencana pengadaan. Jadi nanti begitu update, maka nanti akan narik ke RP baru. Cuma ada beberapa kasus double nih Pak. Nah double Ya. antrian nanti otomatis akan hilang. Jadi akan muncul update RUP yang baru. Sebaiknya diingatkan teman-teman kembali ketika mau ngusulin paket, tolong dicek RUP-nya mulai sampai rencana pelaksanaannya, penerimaannya, prosesnya segala. Kan begitu Pak. Karena kemarin ada beberapa Oh laporan ya. eh RUP-nya nggak dirubah, kan gitu. Oke, makasih. Oh ya Pak. Pak berarti RUP yang berubah itu nanti akan menyesuaikan kembali ya dengan yang baru. Iya, Kode pasti RUP-nya. harus disesuaikan baru Pak dengan kode yang baru. Oh, siap-siap. Biasanya Ya. kami selalu begitu Pak. Kami mengingatkan ke begitu di review masih misalnya masa pelaksanaannya ini nggak sesuai, ya udah kita tolong diperbaiki dong, sambil menyiapkan begitu dia sudah memproses selanjutnya gitu. Oh ya Pak. Baik Pak Pidi, terima kasih Pak. Saya ucapkan. Oke, karena Pak Pidi sudah menyampaikan closing statement dan Pak Muji juga tidak bergabung lagi di Zoom, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Pidi Januardani atas penyampaian dan pencerahannya kepada kami yang telah mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Dan saya sebagai moderator juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama memandu Zoom meeting pada sore hari ini terdapat kesalahan baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan. Uh, Baik, saya tutup Zoom meeting pada hari ini dan ucapan terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Pak Pidi. Terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi